akan bertanya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Belayu. Di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh. Satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Saat kunjungan ke Rusia beberapa waktu yang lalu, Perdana Menteri Malaysia dibuat terkejut oleh seorang mahasiswa Rusia yang bertanya dalam bahasa Indonesia. Ia pun langsung meminta maaf karena bisa bahasa Indonesia dan tidak berbahasa Melayu. Anehnya, PM Malaysia menjawab pertanyaan tersebut dalam bahasa Inggris, sambil menahan malu dan kaget. Ia menceritakan tentang tokoh-tokoh sastra Indonesia, sambil menegaskan bahwa dirinya bukan lulusan sastra, melainkan sosiologi. Momen ini memperlihatkan bagaimana bahasa Indonesia kini semakin mendunia. Bahkan, banyak orang asing lebih tertarik mempelajari bahasa Indonesia dibanding bahasa Melayu, terlebih sejak bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi oleh UNESCO. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Kalau kita bahas soal kenapa bule-bule dan warga asing bisa kecanduan sama Indonesia, jujur aja ya, jawabannya itu banyak banget. Mulai dari makanannya yang luar biasa lazat. Ternyata bukan hanya bahasa Indonesia yang mendunia. Bahasa Bali Sampai juga pemirsa bahasa Bali pun juga sampai merambah di ke Amerika Amerika Serikat. Serikat. Kita akan simak perbincangan menarik antara dua orang yang sedang mengisi bensin di Amerika Serikat. Wih. Ya kan adi ida-ida di sing malengis no Pak. Kenyati lengis ya Pak. Oh. Kenyati oh, kenyati. Budaya yang super kaya dan Luar unik biasa, sampai ya. keramahan orang Indonesia yang katanya bisa bikin hati jadi galau, jadi adem guys. Dan itu bukan kata-kata manis, itu hasil testimoni dari bule-bule yang udah nyobain sendiri pengalaman hidup di Indonesia. Where you from? Where are you from? No way. Aku tahu kamu orang Indonesia. Aku dari... Papua. No. No? Yeah. Dari mana? Aku dari Afrika Selatan, South Africa bro. Kenapa kamu bisa berbahasa Indonesia? Karena aku tinggal di Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik, saya baik. Ini di Instagram siapa? Oh, kamu tinggal di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Siapa aku follow Instagram kamu? Terima kasih. Nama kamu siapa? Because you look like your energy. I love it. You know, I can see it. Wah, energy. The way we walk. Aku pernah pergi ke Indonesia. Aku suka pergi ke Indonesia. Bahasa dia bisa. Ya, aku belajar bahasa Indonesia sendiri. Setiap hari, bro. Setiap hari. Keren. Menonton TV ya. Aku suka menonton TV. Jadi kita berbicara bahasa Indonesia saja. Aku suka berbicara Indonesia. Kamu cantik. Handsome. Kalau cowok ganteng. Ganteng. Kamu ganteng. Oke, enjoy. Oke. Thank you, bro. Oke, apa kabar? Terima kasih, bro. Sama-sama. luar biasa. Sebagai warga negara Jepang, kenapa aku suka Indonesia? Salah satu alasannya, orang-orangnya pada santai. Santai, relax, bahasa Jepangnya riraks. Kalau di Jepang, terutama di daerah Tokyo, gak bisa santai. Pikirin pekerjaan, pikirin ini, pikirin itu, jadi banyak pikiran. Terima kasih atas kedatangan Anda ke universitas kami. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Belayu. Saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Belayu, karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Pengarang atau sastra Melayu apa yang bisa sangat menarik dan berminat bagi orang Rusia, yaitu bagi mahasiswa yang belajar bahasa baik Indonesia maupun Melayu di universitas kami, karena tentu saja Anda tahu sangat banyak tentang kesusastraan baik Rusia maupun Indonesia atau Melayu. Terima kasih banyak. The question is very good bahasa, I tell you. First class, congratulations. And the question relates to the great works of literature in the region, particularly in Malay, Indonesian languages. What particular novel or work that I support? You know, there's a lot of confusion because people think that I'm a graduate of literature.
because I graduate from the Faculty of Arts. Faculty of Arts is translated Sastra, literature. So they think that, no, I did not. I am not graduate literature. My special field of specialization is sociology. But my interest and love is, of course, literature and philosophy. I think because too much philosophy, that's why I got into prison. Now, what great works? Well, it depends. If the classics is something else, but I think in terms of contemporary or what is termed as modern literature, I think poem of Khairil Anwar, Tongkat Warren or Usman Awang in Malaysia, or Taufik Ismail in Indonesia, or Muhammad Haji Saleh in Malaysia. Novels, if you think about the great works in Indonesia in the 50s, will be of course Salah Asuhan. I mean, you're familiar with this, as one of those, or the works of Hamka, Tenggelamnya Kapal Van de Beek. Malaysia do not, of course, produce as great in the 50s. Poems, some great poems, but novels not as penetrating, perceptive, and powerful. Some of the Indonesian novels. So, do I pass the test? Bila Mat Saleh cakap Melayu dengan dia, dia jawab dalam bahasa Inggeris. Bila bukan Melayu cakap Melayu cara salah, dia bukannya nak betulkan, tapi ikut pula lenggok yang sama. Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu, tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa apakah itu? Saya boleh cakap Jawa? Okay. Wong pati. Widong. Ya, sebenarnya di Selangor ni ramai orang Jawa. Keturunan Jawa ni banyak, khususnya di Pantai Barat. Di Perak pun ada, di Selangor, di Melaka pun ada. Hatta di Johor pun juga ada. Johor lagi juga ramai. Dan in fact, kalau kita lihat sejarah menteri besar di Selangor ni, ramai juga yang keturunan Jawa. Dan kalau kita tengok paling jelas Jawanya ialah Datuk Seri Kertoyo. Jelas nama kejawaan di situ. Dan in fact saya, kalau ikut Susugalu, keturunan Jawa. Ayah saya lahir Singapura, tapi keturunan Jawa. Dan beliau masuk ke Malaysia sebelum berlaku perpecahan. Hatta atuk saya daripada Indonesia. Kalau saya mari itu daripada Jawa Tengah. Tapi atuk saya masuk ke Malaysia jauh sebelum kita merdeka. Waktu itu masih lagi kerajaan British. Dan atuk saya masa masuk ke Malaysia, umurnya masih belasan tahun. Dan bila atuk saya meninggal, waktu itu umurnya sudah mencecah 100 tahun lebih. So maknanya Selangor ini sudahlah, maksud saya ialah kita dah jadi sebuah negeri. Bukan sahaja Selangor, Malaysia. Kita sudah menjadi negara yang rencam. Daripada susu galurnya, daripada etniknya, daripada kaumnya, daripada asal negara pun. Di Kelantan, di Terengganu dan juga di Perlis kita boleh lihat mungkin ada keturunan Siam. Di Sabah dan Sarawak mungkin ada keturunan Indonesia. Hatta di Sabah, di negeri-negeri Pantai Barat mungkin ada daripada susu galurnya daripada Indonesia. Sebab dulu kita adalah Nusantara, serumpun. So mungkin sejarahnya panjang. Fakta ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin kuat posisinya di dunia, menjadi jembatan budaya dan identitas global yang diakui. Kebayang tidak sih teman-teman, kita pergi ke suatu negara untuk menghadiri event kenegaraan ya teman-teman semua. Tapi di sana, warga negara di sana itu ada yang fasih bahasa lain. Bukan fasih dengan bahasa kita ya. Kita ambil contoh ini sudah jelas nyata ya. Perdana Menteri Malaysia pergi ke Rusia untuk urusan kenegaraan ya. Di sana ada warga Rusia yang sangat fasih berbahasa Indonesia. Kemudian bertanya tentang budaya-budaya Indonesia dan Malaysia. Dan yang lucunya itu Perdana Menteri
bukannya menjawab dengan bahasa Melayu, tapi lebih cenderung berbicara menjawab dengan bahasa Inggris. Ini sesuatu yang sangat-sangat lucu sekali, karena kan Malaysia ini sedang berusaha untuk mewujudkan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia menjadi salah satu alat resmi komunikasi di ASEAN. Tapi para pemimpinnya tidak begitu berbicara pakai bahasa Malaysia ya teman-teman. Padahal justru begitu, itu adalah momen yang tepat untuk menjawab dalam bahasa Melayu Malaysia. Dan ya, letak di sini teman-teman, bahasa Indonesia justru makin dikenal lebih luas teman-teman semua. Kita lihat bahwa bukan hanya bahasa Indonesia, ternyata bahasa Bali juga sudah sampai di Amerika Serikat, di mana para turis yang pernah datang ke Bali, mereka belajar bahasa Bali dengan baik. Kemudian mereka ke sana, mereka berkomunikasi dalam bahasa Bali. Wow, itu sesuatu yang sangat hebat sekali. Pengaruh bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerahnya, banyak turis asing yang mau belajar. Itu top. Dan kita lihat juga bahasa Indonesia juga dipakai, dikomunikasi oleh para turis dari beberapa negara seperti Afrika Selatan. Kita sudah lihat sendiri, dan beberapa negara di Asia seperti Jepang. Itu sebuah keuntungan yang sangat-sangat besar sekali buat negara kita. Artinya penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa 10 resmi yang bisa dipakai di dunia itu sebuah langkah yang sangat-sangat tepat sekali untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang bisa dipakai untuk komunikasi. Dan ya, kita lihat di sini di komentar juga ada beberapa netizen yang menuliskan bahwa ternyata di Tiongkok juga sudah ada universitasnya dengan jurusan bahasa Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Dan apa yang kita lihat di sini adalah artinya bahasa Indonesia ini sudah mulai diterima dan dipakai di kalangan yang lebih luas. Dan ini menjadi keuntungan besar buat kita. Karena kalau lebih banyak negara yang berhasil menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran wajib di negara mereka, itu akan membawa dampak keuntungan yang besar buat negara kita teman-teman semua. So, tetap dukung bahasa Indonesia, tetap dukung bangsa kita untuk lebih berkiprah di penjuru dunia.